Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursida dengan NIM 1814214343 di kelas biologi B semester 7. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kekurangan gizi, yang dimana pada pengertian yaitu apabila tubuh kekurangan zat gizi, khususnya energi dan protein pada tahap awal akan menyebabkan rasa lapar. Kemudian dalam jangka waktu tertentu berat badan akan menurun, disertai dengan menurunnya produktivitas kerja. Kekurangan zat gizi yang berlanjut akan menyebabkan status gizi berkurang dan gizi buruk. Apabila tak ada perbaikan konsumsi energi dan protein yang menyebabkan kematian. Kekurangan zat gizi secara umum, baik kekurangan secara kualitas dan kuantitas, menyebabkan gangguan pada proses seperti yang pertama gangguan pada pertumbuhan, yang kedua itu gangguan produktivitas kerja, yang ketiga itu gangguan pada pertahanan tubuh, yang keempat itu gangguan struktur dan fungsi otak. Gizi kurang dibedakan menjadi gizi kurang makro atau makronutrien dan gizi kurang mikro atau mikronutrien. Dalam memenuhi asupan gizinya, tubuh membutuhkan makronutrien yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan makronutrien yaitu vitamin, yodium, zat besi, seng, asam folat, dan lain sebagainya. Kekurangan mikronutrien dapat mengakibatkan gangguan kesehatan seperti kekurangan vitamin A atau KVA, gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI, dan anemia yang mengacu pada berat bayi lahir rendah, gangguan intelektual, gangguan pertumbuhan, penurunan kekebalan, bahkan kematian. Yang kedua yaitu penyebab gizi kurang. Yang pertama yaitu jarak kelahiran, misalnya jarak antara usia kakak dan adik akan terlalu dekat, yang mengakibatkan perhatian si ibu untuk si kakak sudah tersita dengan keberadaan adiknya, sehingga kakak cenderung tidak diperhatikan makanannya. Itu akhirnya si kakak menjadi kurang gizi. Yang kedua yaitu anak yang mulai bisa berjalan, mudah terkena infeksi atau juga tertular oleh penyakit lainnya. Yang ketiga yaitu lingkungan yang kurang bersih. Lingkungan yang kurang bersih sehingga anak mudah sakit-sakitan. Karena sakit-sakitan tersebut anak menjadi kurang gizi. Yang keempat, kurangnya pengetahuan orang tua, terutama. Yang ketiga yaitu lingkungan yang kurang bersih, sehingga anak mudah sakit-sakitan. Karena sakit-sakitan tersebut anak menjadi kurang gizi. Yang keempat yaitu kurangnya pengetahuan orang tua, terutama ibu mengenai gizi. Kurang gizi yang murni adalah karena makanan. Ibu harus dapat memberikan makanan yang kandungan gizinya cukup. Tidak harus mahal, bisa juga diberikan makanan yang murah, asal kualitasnya baik. Yang kelima yaitu kondisi sosial ekonomi keluarga yang sulit. Faktor ini cukup banyak mempengaruhi, karena jika anak sudah jarang makan, maka otomatis mereka akan kekurangan gizi. Yang keenam yaitu selain karena makanan, anak kurang gizi bisa juga karena adanya penyakit bawaan yang memaksa anak harus dirawat, misalnya penyakit jantung dan paru-paru bawaan. Yang ketujuh yaitu sosial budaya, yaitu adanya kepercayaan dan pantangan tertentu terhadap beberapa jenis bahan makanan. Yang kedelapan yaitu pengadaan dan distribusi pangan.
adanya golongan rentan seperti bayi, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sering mengalami keadaan gizi kurang disebabkan karena adanya distribusi pangan antara anggota keluarga yang tidak merata. Ketiga, akibat gizi kurang. Akibat yang ditimbulkan gizi kurang terhadap proses tubuh tergantung pada zat-zat gizi yang kurang. Gizi kurang ini secara umum menyebabkan gangguan pada yaitu pertama pertumbuhan. Pertumbuhan anak menjadi terganggu karena protein yang ada digunakan sebagai pembakar sehingga otot-otot menjadi lunak dan rambut menjadi rontok. Yang kedua yaitu produksi tenaga. Kekurangan energi yang berasal dari makanan mengakibatkan anak kekurangan tenaga untuk bergerak dan melakukan aktivitas. Anak menjadi malas dan merasa lemas. Yang ketiga, pertahanan tubuh. Sistem imunitas dan antibodi menurun sehingga anak mudah terserang infeksi seperti batuk, pilek, dan diare. Yang keempat, struktur dan fungsi otak. Gizi kurang pada anak dapat berpengaruh terhadap perkembangan mental. Kekurangan gizi dapat berakibat terganggunya fungsi otak secara permanen seperti perkembangan IQ dan motorik yang terhambat. Yang kelima, perilaku. Anak yang mengalami gizi kurang menunjukkan perilaku yang tidak tenang, cengeng dan apatis. Keempat, penanganan gizi kurang. Bila anak mengalami gizi kurang, anak akan mudah sekali terkena berbagai macam penyakit. Anak yang kurang gizi tersebut akan sembuh dalam waktu yang lama. Dengan demikian, kondisi ini juga akan mempengaruhi perkembangan inteligensi anak. Untuk itu, bagi anak yang mengalami kurang gizi harus dilakukan upaya untuk memperbaiki gizinya. Upaya-upaya yang dilakukan tersebut antara lain adalah meningkatkan pengetahuan orang tua mengenai gizi, melakukan pengobatan kepada si anak dengan memberikan makanan yang dapat menjadikan status gizi si anak menjadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kekurangan gizi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.